Saya kira luar biasa sekali Pak Ketua Den. Biasanya kita membicarakan hilirisasi nikel dan lain-lain, ini ada hilirisasi Kemenyan. Ini luar biasa sekali, dan ini kan Pak Presiden punya concern yang luar biasa sekali untuk masalah pertanian pangan, swasembada pangan, dan kebetulan minggu lalu saya baru pulang dari NTT. Permasalahan air kan sudah kita tangani, masalah irigasi, masalah pupuk. Ini masih ada keluhan-keluhan masalah bibit, bisa menyuplai bibit-bibit unggul sehingga kita tidak perlu impor lagi. Dan tadi kan produk-produk turunannya sudah teridentifikasi semua, produk-produk turunan hilirisasinya. Ditambah lagi anaknya lagi si Fufu Papa Samsul Fatini, nambahin lagi nggak 10 juta 19 juta lapangan pekerjaan, masih percaya lagi si buzzer itu. Nah, biar marem ditambah jadi 19 juta lapangan pekerjaan, 5 juta green jobs, artinya jadi buzzer. Green jobs itu ya kan, duduk-duduk ngetik-ngetik jadi buzzer. Pekerjaannya jadi cariin bapaknya, ngapain lah dia mampu mengurusin pekerjaan, menciptakan pekerjaan untuk anak orang lain, dia sendiri pekerjaannya dicariin bapaknya. Kalau kita bicara soal hilirisasi, kita pasti ingat kata-kata dari Wapres kita semua, Gibran Rakabuming Raka, yang dimana beliau sering sekali mengatakan hilirisasi. Tapi kalau dengar kata hilirisasi kan seringnya tuh hilirisasi nikel, ya kan, sumber daya alam lah ya. Nah, tapi kemarin itu Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya meninjau Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan di Kecamatan Polung, Sumatera Utara. Nah, di sana Gibran sedikit memberikan arahan gitulah ya, pidato yang dimana kelihatannya si Opung Luhut ini bingung gitu loh. Karena Gibran mengatakan bahwasanya untuk hilirisasi Kemenyan. Statement dari Gibran tersebut tentu membuat heboh juga di jagat maya ya, yang akhirnya menuai banyak komentar. Emang bisa menyandi hilirisasi? Kan gitu pertanyaannya. Ya bisa aja sih. Tapi kan pertanyaannya, ini beneran atau hanya omon-omon saja gitu untuk pelengkap, mungkin karena latah juga gitu kan sering mengatakan hilirisasi dan lain sebagainya. Ya kita belum tahu pastinya sih guys. Tapi udah banyak netizen yang pesimis saja gitu. Nah, coba kita lihat ya di akun X tweetan dari Monica, hilirisasi Kemenyan. LBP sampai kelihatan agak bingung mendengarnya. Nah, di sini komentarnya guys, itu yang dibahas apa nggak ada lagi selain hilirisasi katanya. 4 kali ngomong luar biasa sekali. Kira-kira anak ini pakai kecubung jenis apa ya, luar biasa sekali. Nah, ini belok kemana ini? Kemenyan itu sudah produksi hilirisasi. Istilah hilirisasi itu barang mentah yang diolah jadi produk setengah jadi atau produk jadi. Kalau kemenyan sudah produk akhir, kecuali itu kemenyan diolah lagi jadi cemilan atau minuman herbal gitu. Ya teman-teman, memang kalau kita melihat bagaimana reaksi dari Opung Luhut ketika Gibran tadi berpidato teman-teman, maka Opung Luhut berapa kali melihat Gibran. Ya kita tidak tahu apakah ya mungkin karena penjelasan Gibran ya mengenai hilirisasi atau bagaimana, atau dia bingung dengan penjelasan Wapres Gibran. Tapi kalau kita melihat dia berapa kali ya lihat Wapres Gibran di dalam berpidato. Nah sehingga ya para netizen ini menilai bahwa Opung Luhut ini bingung atau bengong dengan ya pidato Wapres Gibran Rakabuming Raka. Muda Siliwangi kan gitu. Dulu ya sebelum. Bang, boleh bertanya nggak sedikit nih tentang kuning pendapat saya sih ya. Kenapa di era Jokowi Partai Kuning ini kan kita tahu mengakar dan orang-orang dalam itu orang-orang hebat. Kenapa rubuh di tangan Jokowi? Kenapa rubuh di tangan Jokowi? Saya kan udah nggak bergabung lagi dengan partai-partaian ya Pak ya. Iyalah, itu udah selesai Ya, masalah tapi lu. Kalau itu saya udah lihat selesai, sih nggak perlu dibahas. Ya. Jawab dulu pertanyaan saya. Ya, kalau saya lihat sih kayaknya di dalamnya yang memang nggak kompak ya.
nggak kompak. Jadi satu dengan satu punya kepentingan yang lain mungkin ya. Satu ada kepentingan, yang satu ada kepentingan. Jadi ketika menentukan siapa yang harus naik mewakili partai, ya terjadi juga di situ. Ini apa namanya, conflict of interest ya, begitu mungkin. Mungkin seperti itu. Intinya konflik of interest, kepentingan ya. Di Iya, dalamnya. betul. Di dalamnya mungkin ya, saya bilang mungkin kan. Karena saya nggak di dalam situ sih. Berani nggak abang sepaham dengan saya mengatakan bahwasanya Partai Kuning sebenarnya partai penggerecok, bukan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan para anggotanya. Kalau dulu dia itu partai apa sih namanya? Kalau dulu kan disebutnya, dulu kan dia tidak disebut partai, dua partai politik. Golongan karya. Iya, dan satu golongan karya. Dulu disebutnya jawab seperti saja itu. pertanyaan saya bang, jangan melebar kemana-mana kita. Intinya tujuannya dia dari awal, konsepnya kan untuk mendominasi kalau dulu. Nah kalau sekarang setelah menjadi partai kan orang banyak, pecahannya kan banyak tuh. Oke. Begitu. Otomatis dia nggak bisa mendominasi lagi. Ya otomatis pengaruhnya ya hanya ngerecoki suara saja, pemecah suara. Tidak untuk rakyat, bubarkan saja Golkar itu, gitu. Ya kalau masalah untuk rakyat atau tidak untuk rakyat kan apa yang dikatakan beda dengan diomongkan kan bisa aja Pak. Oh iya. Saya coba Gitu. jebak abang dengan pertanyaan-pertanyaan saya, tapi cukup pintar. Terima kasih Bang Meteo di Midul. Iya, silakan. Ada lagi teman-teman? Bang Edan, silakan. Bang John, saya sepakat dengan Meteo. Kemarin kan jelas Bang di Jawa Timur itu ketua umumnya kan ngerecokin semua, itu dipanggil semua, suruh masuk semua. Dari mulai Eri semua kan disuruh masuk, daripada di rumah nggak nyaman masuk aja ke rumah saya, kan begitu Bang kemarin di Jawa Timur itu. Gitu. Baik. Betul, itu berarti predikat ngerecokin, betul itu. Baik, akhirnya terima kasih saya ucapkan para narasumber saya yang sudah setia dan ikut. Bang Plo, terima kasih. Mavera, Ajudan, saya waktunya sudah habis. Karis, Oncom, Pujangga, Mas Sueb. Akhir kata host, izin pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Tetap semangat. Nanti malam kita ketemu lagi. Oke. Satu. segala macam itu memang perlu, tetapi ini kalau indikasinya ya kan yang demo-demo yang sudah ini terkait undang-undang TNI itu termul, jangan kita ikut-ikutan gitu loh, karena mereka tidak menginginkan kekuatan ABRI ini di pemerintahan, mereka tetap ingin kekuatan Polri yang ada di pemerintahan, bahwa kita tahu penegakan hukum selama ini yang dikuasai kepolisian RI ini kita rasakan 10 tahun terakhir ini. Jadi kalau saya gitu menyatakan itu adalah suara-suara termul mendorong Pak Prabowo undang-undang perampasan aset. Kenapa 10 tahun di waktu junjungan mereka memimpin tidak disuarakan itu? Suarakanlah itu, kan? Diam mereka di saat itu gitu. Jadi kita jangan terpancing, jangan ikut-ikutan, itulah maksudnya. Iya Bang, selama ini pun saya sebagai orang yang tinggal di dekat Jakarta nih sangat hati-hati kalau melihat aksi itu sih, kita perhati dulu lah. Kalau yang kemarin itu yang memaksakan ada undang-undang perampasan aset, itu murni termul semua gitu loh. Untuk bagaimana 50 ekor Bang Darius. Iya, dan saya tuh tahu persis Bang kalau ada orang-orang yang aksi-aksi bayaran itu ya kita tahu sendiri orangnya siapa dan itu aja gitu. Paling di belakangnya itu ya yang dipajukan itu ya banyak kan yang dimajukan itu pakai label-label amatir gitu kan, kampus mahasiswa gitu. Tapi tadi Bang Darius gitu kan. Tadi Bang Darius kita kan udah bahas, jangan kita terjebak ya kan, bahwa ada di pemerintahan ini. Di pemerintahan ini ada konflik, ada upaya untuk menjatuhkan Pak Prabowo ini dan digantikan oleh Gibran. Ada keinginan dalam 2 tahun ini bahwa Gibran ini harus jadi presiden. Jadi kita harus tahu itu. Jadi jangan kita menjadi bagian dari orang-orang yang menginginkan kejatuhan Pak Prabowo gitu loh. Itu maksud saya. Intinya di situ gitu loh. Jadi hati-hati gitu. Kayak dulu ya waktu kita demo 2 kali demo itu
Itu sampai apa namanya, ada demo tandingan gitu lah. Itu tadi di depannya tuh yang mengatasnamakan sok mahasiswa gitu. Nah di belakang itu yang backingnya tuh anak-anak grip gitu. Saya tahu sendiri kok. Saya di lapangan saat itu. Sampai saking ibu-ibu tuh nggak yakin bahwa ini kok ada demo tandingan. Ya kita coba merangsek interogasi mereka gitu. Ya kita temukan fakta-fakta di lapangan bahwa mereka itu dibayar gitu loh. Tapi saat itu ada yang dari Bogor, ada yang dari Cimanggis, dari mana-mana, anak-anak kolong banyak yang dipanggil, dikasih kaos dan baju-baju gitu. Itu terjadi gitu loh. Kita interogasi, dia itu dibayar ada yang dari 35.000 sampai 90.000 gitu loh. Tapi mereka belum dibayar, baru dijanjikan gitu. Nah di belakang mereka itu, ya kalau ada videonya saya masih punya videonya gitu loh. Mereka itu di belakangnya itu pakai jaket-jaket grip itu loh. Ormas itu sendiri saya sebutkan aja apa adanya gitu. Itu begitu Bang, boleh cek lah. Karena di situ saya juga ada teman yang lain. Mungkin lanjut silakan. Jadi tentukan posisi kita dari sekarang kan itu. Ya boleh kita mengkritisi, silakan. Itu memang sudah hak kita sebagai warga negara. Tetapi jangan pula ya kan kita ikut menjadi bagian dari orang-orang yang menginginkan kejatuhan Prabowo dan digantikan oleh Gibran. Amit-amit cabang bayi, ya kan? Tidak ada yang mau itu Gibran jadi presiden. Saya boleh taruhan lah gitu. Apa jadinya dunia ini ya kan? Saya daripada dipimpin sama Gibran mendingan pimpin Dausmini Bang, Junggar aja. Iya. Bang Yuda, Udayon, teman-teman yang lain Bunai, saya minta izin turun, saya mau telepon anak saya dulu. Siap. Anak saya lagi camping masalah sekarang. Iya. Ini pun sebentar lagi kita rungkat ini. Mungkin Udah 6 jam lebih ini. Semuanya lanjutkan perusahaan kita. Terima kasih. Oke. Ya, silakan Bang Wayu, silakan. Ya begini. Ya. Kalau tadi bercerita tentang judi ya. Jadi Udayon atau semua di sini pernah dengar nama Olo Pangabean di Medan. Raja judi kota Medan dari Sumatera Utara. Jadi kebetulan aku dulu mahasiswa, aku di Satma IPK ya. Itu IPK itu ketuanya Olo Pangabean dan itu ada putaran judi di situ namanya Kim. Jadi itu judi apa Dayon? Pakai nomor, malam keluar. Dan putarannya itu luar biasa. Nomor Singapura? Iya, macam Singapura. Tapi dia... SDSB ya? SDSB ya? Bukan, semacam SDSB seperti itu. Ya. Jadi, aku di situ dulu. Ya. Jadi, yang sangat miris hati aku di sana itu. Ya. Walaupun aku bukan orang yang terfanatik ya dalam beragama, tapi di saat aku melihat banyak oknum-oknum ustadz ya yang datang ke sana meminta uang, mereka tahu itu uang judi gitu, miris hati aku begini. Dan pertemuan ulama-ulama se-Sumatera Utara itu selalu didanain oleh Olo Pangabean dari uang judi. Jadi kalau kita bercerita tentang judi, aku gimana ya, terlalu banyak orang munafik, aku bilang di negeri ini. Malaysia ada itu tempat kasinonya. Terus di Dubai ada, di tempat ada. Singapura ada. Ya, kenapa kita nggak buat? Sino itu. Wah, kita nggak bisa, kita mayoritas Muslim. Coba, dengan adanya judol-judol ini, ya uang kita lari ke luar negeri. Kalau memang yang penggemar judol ini nggak bisa juga binasakan aja, buat aja judol. Buat aja dalam negeri, bebaskan aja udah. Yang mau masuk paret sana. Tapi kan tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945 dengan Pancasila, Bang. Kita kan Coba Rena, kita lihat zamannya Ali Sadikin bagaimana. Intinya begini, Rena. Ini ya, kalaulah terus nggak akan bisa. Yang namanya orang. Paham Lena, Bang. Gini, Bang.
kan negara Makau, saya ada 7 bulan ya di negara Makau itu ya. Di kasino Galaxy itu adalah satu induk ya. Kasino itu induknya besar, kalau Galaxy induknya kecil kayak gitu ya. Kita orang Indonesia, kita bisa masuk itu menunjukkan paspor aja. Kayak saya pakai cadar saya harus memperlihatkan muka saya kayak gitu kan. Di situ tidak diperbolehkan kita mengambil video apapun dan segala macam di situ kan. Di kasino itu. So, entar dulu Bang, saya belum selesai ini berbicara. Di situ kenapa mereka itu ada namanya kasino untuk negara mereka itu diloskan, tidak ada kayak kita itu tidak ada diperbolehkan lah, itu dilegalkan kayak gitu. Kenapa? Karena mereka kan mayoritasnya kan tidak Islam kayak gitu loh Bang. Tapi kalau kita kan mayoritasnya 80% kan Islam. Memang kayak gitu kan. Di balik itu dari keislaman kita itu masih banyak kan orang kan untuk judol kayak gitu loh Pak. Iya, jadi kalian ya, di Singapura itu yang main itu mayoritas banyak orang Indonesia kan. Di Singapura orang Indonesia yang banyak main. Dan kan untuk Singapura Bang, di Makau itu